pergunakan rumus yang volume, karena di sini dua benda volume. Maka tabelnya sesungguhnya sama, hanya tinggal diganti dengan volume. Maka kita buatlah di sini ya, volume. Volume, kemudian X ya, X, lalu kemudian Y seperti biasa. Nah, kita harus hitung dulu berapa X dan berapa Y-nya. Dan berapa volume kedua benda ini. Benda satu kita tulis dulu, misalnya benda satu itu yang warnanya biru. Ya, benda satu warnanya biru. Nah, ini yang warna biru ini benda satu. Nah, gitu. Benda yang kedua yang warnanya merah. Nah, jadi benda satu itu yang tabung, benda dua yang kerucut. Kemudian kita buat titik berat, ya, koordinat titik beratnya. Titik beratnya kalau kita lihat, tabung itu kan di tengah-tengah. Saya sudah membagikan koordinat titik berat untuk benda homogen 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi pada grup kelas tadi pagi ya. Kamu lihat tabel itu, titik beratnya tabung itu di tengah. Nah, ini tengah ini. Dan untuk yang kerucut itu kalau kamu lihat titik beratnya di sepertiga atau setengah atau seperempat. Coba lihat tabelnya. Titik berat dari kerucut di sepertiga, setengah atau seperempat dari tinggi. Nah, coba perhatikan. Ada yang membuka tabelnya, lalu silahkan dijawab. Seperberapa? Seperempat. Seperempat. Seperempat ya. Seperempat dari tinggi. Nah, saya buat kira-kira seperempat dari tinggi ya. Inilah misalnya aja ya. Ini misal. Tingginya nanti mengikuti garis ini. Ini ada garis. Saya kasih warna agak beda ya. Karena biru supaya ini mungkin saya kasih putih lah, enggak apa-apa. Ini tingginya, nah ini tingginya ini. Nah ini tinggi, maaf, jari-jarinya ya, diameternya. Sedangkan ini yang diameter tabung. Nah sudah. Kemudian koordinatnya kan nanti jadi begini. Ini separuhnya ya, separuhnya di sini posisinya. Nah ini kalau kita punya. Lalu yang koordinat untuk silinder itu yang ini. Nah ini yang silinder. Sementara yang kerucut ini. Nah gitu. Nah kan beda. Maka kita hitung dulu ya. Koordinatnya sudah, kita hitung volumenya, volume ya. Volume dari tabung. Nah ini volume tabung. Kita masukkan volume benda satu atau volume tabung. Kenapa benda satu adalah tabung? Tabung itu volumenya adalah luas alas kali tinggi. Ya, ingat ya, luas alas kali tinggi. Sementara luas alasnya berbentuk lingkaran, sehingga kita menggunakan luas dari lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat T kalau menggunakan R ya. Sehingga kita masukkan, kita kasih kosong gitu untuk pi ya. Kemudian R, kemudian T. Nah, ini saya masukkan pi-nya. Pi r kuadrat T. Pi-nya seperti ini. Nah ini pi. Agak susah membuat pi ya. Nah ini pi r kuadrat, ini ada kuadrat di sini. Nah pi r kuadrat T. Pi r kuadrat adalah luas lingkaran.
T-nya adalah tinggi. Tingginya siapa? Tinggi dari tabung. Kemudian kita masukkan ke angkanya. P-nya tetap aja biarin. Kalikan R. R-nya jari-jari. Dari gambar terlihat jari-jarinya itu separuh dari 10. Ya, 5. Kali tingginya, tinggi dari tabung 12 ya. Nah, sehingga kita mendapatkan 5-nya ini kuadrat ya. Karena dia jari-jari kuadrat. Maka kita masukkan di dalam perhitungan 5 kuadrat itu 25 kali 12 300 ya. 300. Hati-hati P-nya masih ada di sini. Kita harus tetap sertakan P-nya ini ya. Nah, ini supaya mudah. Saya copy saja. Nah, ini. Lalu saya copy kembali. Ini 300 pi gitu ya. Nah, ya. 300 pi satuan dari volume, kebetulan senti berarti sentimeter kubik. Nah, ini adalah volume benda yang satu. Kemudian kita hitung volume benda yang kedua ya. Supaya cepat seperti biasa, maka kita copy saja. Nah, ini kita copy supaya cepat ya. Taruh ke bawah. Kemudian kita ganti yang tidak sesuai. Misalnya yang satu ini kita ganti benda 2. Ya. Itu. Kemudian nanti ini juga kita ganti, kita masukkan. Ya. Kita masukkan di dalam perhitungannya volume benda kedua. Nah, volume benda kedua sama dengan bentuknya ini adalah kerucut, sehingga luas alas dari kerucut kali tinggi kali 1/3 gitu. Karena luasnya volume kerucut kan begitu, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini jangan sampai lupa, maka kita masukkan 1/3 di sini. Nah, ini saya kasih ruang untuk memasukkan 1/3 ya. Kenapa 1/3? Lah, itulah luas volume dari kerucut, dari 1/3. Saya masukkan di sini. Lalu per 3. Nah, ini 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alas kali tingginya kalau kita lihat sama ya, sehingga kita hanya tinggal memasukkan 1/3-nya aja di sini. Tarik sedikit supaya 1/3-nya masuk. Kemudian di sini juga kita tarik lagi di dalam perhitungannya nanti ya. Kita tarik lagi untuk memasukkan 1/3. Nah, ini juga kita masukkan dulu aja 1/3-nya ya. 1/3-nya kita masukkan. Nah, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini 1/3 pi r kuadrat T. Ini juga 1/3 lagi. Nah, gitu. Maka kalau dikalikan 1/3, terlihat bahwa kebetulan R-nya sama, tingginya juga sama. Sehingga ini tidak 300 ya, tapi 1/3 dari 300. Nah, sehingga ini kita tinggal ganti aja dengan 100. Jadi nilainya adalah 100 pi cm3. Nah, bisa ya. Oke, kemudian titik beratnya X dan Y. Kita masukkan. Untuk X-nya dari sini kelihatan separuh dari 12 ya. X-nya kita bisa masukkan 6 ya. Untuk Y-nya kebetulan separuh dari 5 di situ kelihatan. Separuh dari 10 maaf. Jadi 5 ya. Oke, ini yang ini. Titik berat benda yang satu. Kemudian benda yang kedua, ini terlihat 1/4 dari tinggi. Kita hitung dulu ya. Untuk benda kedua.
1/4 dari tinggi. Maka 1/4 kali tingginya 12 sama dengan 3. Nah, 3 itu diukur dari tingginya. Tinggi apa? Tinggi kerucut. Padahal kalau ini ngitungnya kan tidak dari dasar kerucut ya, tapi dari dasar tabung. Sehingga harus ditambah dengan 12. Nah, ini. Ya. Hasilnya 15. Nah, ini. Jadi harus hati-hati, ada tambahan ini ya, 12 ini ya. Tambahan 12 ini. Nah, ini berasal dari ini sumbu Y pol ini. Kita ngukurnya kan dari titik 0. Maka ditambah 12. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk X-nya kebetulan X-nya maaf 15. Taruh sini 15. Kemudian Y-nya kebetulan sama lagi ya. Y-nya sama. Nah, kemudian kita masukkan volumenya. Ini volumenya adalah 300 pi yang benda 1. Kita masukkan sini 300. Benda 100 pi. Nah, ini kita masukkan sini 100 pi. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke persamaan atau kita masukkan ke rumus. Rumus yang perlu kita hitung, kita lihat aja dulu, kebetulan sekali ya, bahwa Y-nya juga ini ada kesamaan bonus ya, sehingga didapatkanlah Y-nya ini pasti 5 ya. Y0 pasti sama dengan 5. Jadi kita tinggal menghitung yang X0. Maka kita hitung bersama X0. X0 sama dengan 300. Kita masukkan 300 pi ya. 300 pi ditambah dikali 6. Nah, ditambah 100 pi. Saya kasih antara dulu untuk memasukkan pi. Nah, sebentar. Kalikan berapa itu? 15 ya. Kemudian dibagi penjumlahan dari 300 pi ditambah 100 pi. Ya. Nah, ini saya masukkan sini 300 ditambah 100. Nah, supaya mempermudah pi-nya saya keluarkan gitu. Ya, pi-nya saya keluarkan. Untuk mempermudah ngitung aja sih sebetulnya. Karena penulisan pi ini kan terlalu jelimet ya. Nah, gini, lalu saya copy ke atas untuk masuk ke sini, copy lagi untuk masuk ke sini. Nah, kita sudah mendapatkan. Kemudian kita hitung 300 kali 6 itu 1.800 ya. 1.800 tambah dengan 100 kali 15 itu 1.500. Nah, ini dibagi 100 tambah 100 itu 400. Jangan lupa pi-nya masih ada. Nah, ini saya mengkotak lagi pi-nya.
Nah, ini P, yang di atas juga masih ada P. Nah, terlihat sekali, di situ ada P ya, kita coret saja P-nya ini supaya mudah. Sehingga kita mendapatkan hasil perhitungannya aja. Nah, ini 1.800 ditambah 1.500. Nah, ini 3.300 ya. Dibagi dengan 400. Nah, berapakah ini? Ada yang tahu? 8,25. Oh, 8,25. Yes. 8,25. Ya, satuannya kebetulan senti ya. Nah, jadi koordinat titik beratnya adalah, nah ini untuk mempercepat ya kayak tadi, copy saja. Saya ngopi yang dari sini, thread. Nah, saya copy sini. Kemudian sesuaikan X dan Y-nya ini ya. Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Dari jawaban terlihat bahwa X-nya adalah 8,25 ya. Nah, ini menghapusnya kurang bersih. Nah, ya. 8,25 kita isikan di sini. 8,25 dan 5. Nah, ya. Nah, ini adalah solusi dari volume. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan yang belum jelas. Sudah jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas semua saya akan kirim ke MIPA 4. Nah, ini titik berat luas dua dimensi ya, dan volume atau 3 dimensi ya. Kirim sebentar, kemudian cek apakah sudah masuk atau belum ya. Sudah, Pak.